والخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين وأهل السفية والموقفين والعلماء العاملين وإلى جميع مشايخنا وسادنا شيخ مشايخنا وإلى ثم إلى جميع مشايخ هذا المعهد ومؤسسي هذا المعهد وإلى جميع أساتذة هذا المعهد وطلبة هذا المعهد ثم إلى جميع من تعلم هذا المجلس من التعلم والتبرك ثم إلى من ألف هذا الكتاب شيخ عز الدين عبد السلام السلمي ثم إلى من علق هذا الكتاب شمس بن أبي بكر شاء لله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iniktasoro jika meringkas siapa man alat sanai atas pujian, fahuwa adapun as-sana itu afdolu lebih utama. 5 berdasarkan hadis ruwiyah yang diriwayatkan apa mah anhu dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam annahu bahwasanya Nabi itu qala dawuh siapa Nabi, isi dawuhnya qala berfirman siapa Allah azza wa jalla, firmannya Allah, man barang siapa itu syaghalahu menyibukkan terhadap man, itu syaghalahu menyibukkan terhadap man apa zikri menyebutku, apa zikri menyebutku an mas'alati dari meminta kepadaku, an mas'alati dari meminta kepadaku, a'taituhu maka memberikan saya kepada man, a'taituhu maka memberikan saya kepada man, afdolama lebih utamanya perkara, afdolama lebih utamanya perkara, ukti yang memberikan saya, ukti yang memberikan saya as-sailina kepada orang-orang yang meminta. Nah ini kemudian kemarin tentang apa ya? Tentang doa. Jadi ketika wal mustahab, ketika di akhir bulan Ramadan terutama, itu kita dianjurkan untuk berdoa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah di sini itu unik tatanannya dalam Allahumma innaka afuwun karim. Mengapa unik? Karena pertama itu kalau dalam jumlah kalimat itu ada 8. Ada 8, tapi unsur utama penyusunnya itu adalah, ini kalau dilihat pertama ada Allahumma. Allahumma kita tahu adalah panggilan kemesraan kita kepada Allah. Kemudian innaka afuwun karim, jenengan itu zat yang maha pengampun, jenengan itu luman, maha dermawan, jenengan itu mencintai ampunan. Fa'fu anni. Jadi sampai tuhibbul afwa itu adalah bentuk sana, bentuk pujian kepada Allah. Berarti kan mayoritas dari kontennya adalah pujian kepada Allah. Baru 2 kata terakhir, 2 kalimat terakhir adalah fa'fu anni. Nah karena sudah ibaratnya pujian panjangnya sudah disampaikan, baru kemudian fa'fu anni, inti utama dari, bukan inti utama, doa yang ingin kita haturkan, permintaan yang ingin kita sampaikan, yaitu fa'fu anni, ampunilah kami, ampunilah saya. Jadi isi doanya, sesuatu yang ingin dihaturkan itu hanya 2 dari 8 kalimat penyusunnya, berarti hanya 1/4-nya. Berarti kan dominannya adalah pujian. Makanya beliau masuk di paragraf berikutnya, seandainya iktasoro ala tanah, kalau misalkan disuruh milih antara 2/8 atau 6/8, jadi milih antara memuji atau berdoa, intisari doanya, maka yang dipilih iktasoro alat tanah, cukup pada pujian. Karena fahuwa afdol, jadi ngambil yang 6/8 ini lebih utama, dauhnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam.
Dan tentu ini berdasarkan landasan hadis Nabi. Jadi Nabi dawuh bahwasanya Allah berfirman, man syaghalahu dzikri, orang yang sibuk, memilih untuk sibuk atau berfokus pada dzikri, menyebut saya. Artinya berarti memuji saya, menyebutku. An mas'alati, dibanding sekedar minta-minta kepada saya, maka a'taituhu, Allah akan memberikan bahkan pemberian yang lebih dibanding orang-orang yang lebih banyak minta-mintanya daripada zikir kepada Allah, daripada menyebut Allah. Nah, itu landasannya kenapa beliau menyebutkan tadi lebih utama memuji Allah. Nah, kalau gambaran kita dalam kehidupan sehari-hari, barangkali misalkan dalam kasus ada dua orang minta-minta kepada satu orang yang sama. Misalkan minta-minta kepada pengusaha, misalkan dua-duanya tampilannya sama, bahkan misalkan identik lah, misalkan kembar identik. Jadi secara fisik sama-sama kumel, sama-sama compang-camping, sama-sama terlihat lesu, lemes, pokoknya kelihatan lapar, kelihatan tidak punya apa-apa, pokoknya dua-duanya sama, minta ke orang yang sama. Tapi bedanya misalkan yang satu itu fokus pada as-su'al tadi, pada mas'alati, pada minta-minta. Jadi yang pertama begitu disambut sama pengusahanya itu langsung, Pak, saya itu mau minta sate ayam 10, sate ayamnya itu daging semua, minta sate kambing 10 tusuk, itu juga daging semua, saya nggak mau kalau yang ada kulitnya, apalagi ada jeroannya, amis. Saya juga nggak mau sate kambingnya itu amis. Saya juga mau satu lagi, sate sapi 10 tusuk. Itu juga jangan sampai ada yang alot. Pokoknya harus masaknya sempurna loh ya. Nah, itu yang satu seperti itu. Orang kedua beda. Orang kedua datang persis loh, tampilannya sama persis. Tapi yang kedua datang itu dengan bahasa yang berbeda. Jadi ketika datang ke orang yang sama, ke pengusaha yang sama, orang kedua bilang misalkan, Pak, jenengan tuh pengusaha yang hebat ya. Nah, bilangnya langsung seperti itu. Jenengan tuh punya kerajaan bisnis yang luar biasa. Punya gurita bisnis mulai dari level bawah sampai level atas. Jenengan kok hebat sekali. Pasti jenengan pendidikannya tinggi ya. Pasti jenengan itu pesaingnya banyak tapi tetap bisa bertahan karena berhasil menjaga hubungan ya sama orang lain. Pasti jenengan itu tidak dibenci sama orang-orang seperti saya, soalnya jenengan itu dermawan ya sama orang kayak saya. Pasti jenengan suka ngasih makan ya, atau ngasih uang ya ke orang kayak saya. Nah, itu kan tidak ada permintaan, itu pernyataan semua, berbeda dari yang pertama. Nah, kalau misalkan sampean pengusahanya, kira-kira bakal ngasih yang mana? Nah, itu kan jelas, pasti ngasih yang mana? Pasti ngasih yang kedua, karena bahasanya berbeda. Yang kedua itu fokusnya kepada atana, kepada muji pengusahanya. Tapi bukan berarti dalam kasus pengusaha itu karena pengen dipuji, bisa jadi bukan. Tapi karena bahasa yang dilantunkan. Yang satu itu demanding atau menuntut sekali. Sudah minta sate, di detail jumlahnya, banyak request lagi, nggak mau yang macam-macam model-modelnya. Tapi kalau yang kedua kan enggak, sama sekali tidak menyebutkan satenya. Bahkan memuji jenengan itu jangan-jangan bisa semegah ini, bisa sehebat ini karena dermawan kepada orang-orang seperti saya ya. Nah, itu kan dengan demikian akhirnya pengusaha ini menyimpulkan kalau ke yang orang kedua ini jelas berarti minta makanan, menyimpulkan sendiri. Tapi kan tidak bilang butuhnya berapa tusuk. Karena tidak bilang berapa tusuk, pengusahanya akhirnya ngasih, tolong penuhi kebutuhan orang ini selama sebulan misalkan. Nah, itu langsung dikasih sekalian. Kalau yang orang pertama tadi, ya sudah dikasih itu sudah alhamdulillah kalau orang model yang pertama. Tidak dikasih, tidak diusir itu sudah alhamdulillah. Apalagi sampai dikasih. Dikasih pun paling yang mentok sekedar yang diminta. Karena mintanya rinci, mintanya 10 tusuk, ya sudah. Tidak diusir alhamdulillah, dikasih pun paling ya 10 tusuk. Paling tidak lebih. Tapi kalau yang kedua mau ngasih itu kan karena tidak dibatasi nominal, akhirnya ya sudah sekeluar sifat dermawan asli dari pengusahanya. Karena bagi seorang pengusaha ngasih satu orang 1 bulan makan itu tidak ada apa-apanya. Jadi ya sudah
Kalau orang kayak gini sebulan nih kasih nggak apa-apa, jadi langsung ngasih instruksi ke ajudannya, 1 bulan kasih makan, tanggung selama 1 bulan. Padahal dia tidak minta sama sekali. Jadi satu sisi dia tidak minta, di satu sisi juga bikin orang senang. Meskipun minta-minta, tapi bikin orang senang. Akhirnya malah dapatnya melimpah. Nah itu gambaran, tapi gambaran versi kita, versi manusiawinya. Jadi dalam tatanan sosial juga ternyata berlaku seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga sama. Jadi sampean kalau minta-minta kepada orang menggunakan bahasa orang pertama, nah itu sampean bayangkan orang yang didatangi seperti apa. Kan mesti kesel. Nggak ngusir itu sudah alhamdulillah. Tapi kalau yang model orang kedua, sama-sama minta, tujuannya itu jelas sama itu. Sama-sama meminta sesuatu. Tapi yang kedua itu malah berhasil mengeluarkan sifat dermawan aslinya. Makanya kalau minta-minta itu juga perlu menggunakan pengaturan bahasa. Makanya beda orang ketika minta di kelas yang profesional, itu kan bahasanya sudah bukan minta-minta. Bisa jadi bahasanya berubah jadi negosiasi. Kalau negosiasi kan berarti kita memberi sesuatu, kita menerima sesuatu, tapi juga seakan-akan kita memberi sesuatu. Padahal tujuan asli negosiasi apa? Mengambil sesuatu dari orang lain. Berarti minta dari orang lain. Tapi bahasanya diubah dari minta-minta jadi negosiasi. Itu kan jadi kelasnya juga berubah. Nggak ada namanya pengemis saya mau negosiasi, nggak ada. Itu bukan kelasnya pengemis negosiasi. Negosiasi itu pasti kelas atas, kelas menengah ke atas. Nah, itu karena cuma sekedar ganti bahasa. Tapi kalau minta-minta, itu kan jelas itu menengah ke bawah. Makanya waqala dawuh atau berkata, siapa Umayyah? Umayyah bin Abi Shalm. Ini seorang tokoh masyarakat di kota Taif atau di Taif. Berkata kepada Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini tokoh Quraisy. Tentu Umayyah bin Abi Shalm ini minta bantuan, tujuannya kepada Abdullah bin Jud'an ini. Jadi ibaratnya camat datang kepada apa namanya atasnya itu, dia bupati misalkan. Nah Umayyah ini camatnya, Abdullah bin Jud'an bupatinya. Jadi datang kepada bupati, ya tentu tujuannya minta-minta supaya kebutuhan di daerah, di kecamatannya dipenuhi. Ketika minta-minta yang kelasnya Umayyah ini, ternyata bahasanya adalah a'ad guru apakah menyebut saya, hajati hajatku, amqad kafani apakah sungguh mencukupi kepada saya, amqad kafani apakah sungguh cukup bagi saya, apa hayauka gengsi engkau atau malu engkau, rasa malu engkau. Inna shimataka sesungguhnya watak engkau, inna shimataka sesungguhnya watak engkau itu al haya'u malu atau gengsi. Idza atna jika memuji alaika kepada engkau, siapa almar'u seseorang, yauman pada suatu hari, kafahu maka cukup bagi man, kafahu maka cukup bagi man minta arudika dari menampakkan kepada engkau, dari menampakkan kepada engkau apa as-sana'u pujian. Jadi ketika nyampe, nah ini beliau bernegosiasi, artinya juga ketika minta-minta itu dengan menggunakan bahasa yang indah, yaitu dengan memuji. A'ad guru hajati amqad kafani. Masa perlu seorang seperti saya menyebutkan keperluan saya? Padahal kalau orang-orang kayak jenengan di Abdullah bin Jud'an itu cukup pasti tahu kedatangan saya. Amqad kafani hayauka atau dengan saya datang ke sini, rasa malu engkau itu sudah cukup dalam menjawab kebutuhan saya. Karena kan kalau sampai didatangi bawahannya, berarti kan seakan-akan nggak terpenuhi. Kebutuhan di kecamatannya itu tidak terpenuhi. Kok sampai camatnya datang, ibaratnya ke atasannya, sampai mau minta-minta, itu kan berarti bikin malu. Masa perlu saya bikin malu engkau? Jadi seharusnya tidak perlu saya menyebutkan keperluan saya. Karena hayauka shimatuka,
Engkau itu punya ciri khas, punya karakter orang yang berwibawa. Jadi gengsi ketika sampai terlihat celahnya. Nah itu ketika saya menyebutkan hajat saya, itu adalah bentuk pelecehan kepada engkau kasarannya. Jadi seharusnya cukup saya datang sini, pasti jenengan mau ngasih sesuatu. Idza atna alaikal mar'u, ketika memuji kepada engkau seseorang, yauman, suatu hari. Kafahu min ta'arudika, cukup bagi orang yang datang tadi memuji engkau. Jadi nggak perlu sampai ta'arud atau menyampaikan inti permasalahannya. Jadi nggak perlu sampai mengeluhkan keadaannya. Itu seharusnya cukup lewat memberi pujian. Nah itu yang dimaksud dengan afdolut sana. Jadi lebih utama pujian, memuji dibanding meminta. Nah ini juga ternyata nabi-nabi terdahulu juga doa-doanya itu ya seperti ini model-modelnya, lebih mengutamakan pujian. Contoh misalkan doanya Nabi Adam kan doanya kita tahu Rabbana dzolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi doanya Rabbana dzolamna, ya Allah saya ngaku saya salah, saya ngaku saya kepleset. Wa illam taufir lana, tapi kalau bukan jenengan yang memberi ampun, bukan jenengan yang mengampuni atau mengasihi kami, lanakunanna minal khosirin, ya malah makin merugi, kami malah makin tersesat, malah makin terjatuh ibaratnya, makin kepleset. Nah itu tidak bahasa minta, itu bahasa negosiasi, artinya memuji bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang bisa mengampuni, memberi kasih sayang selain engkau. Berarti kan itu puncak pujian juga. Atau doanya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, itu doanya malah ikrar, bentuk pengakuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain engkau. Nah ini kan jelas sebuah statement, pernyataan sekaligus pujian. Subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minad dolimin, saya ngaku ya Allah saya termasuk orang-orang dolim. Nah doanya diulang-ulang terus Nabi Yunus seperti itu, kemudian akhirnya dikeluarkan. Atau doanya Nabi Musa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya ini kepada apapun yang kau turunkan, selama itu min khairin, masih kebaikan, fakir, tentu saya sangat butuh ya Allah. Bentuk pengakuan kehambaannya. Jadi bentuk pengakuan fakir, seorang yang sangat butuh kepada lima anzalta, kepada semua yang engkau turunkan kepada saya. Atau juga doanya Nabi Ayub, Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jadi Nabi Ayub itu kan nabi yang terkenal bukan lagi dari posisi 0 ke minus, tapi dari posisi plus 100 ke minus beliau. Karena Nabi Ayub itu membangun kerajaan bisnis tadi, seperti kerajaan bisnis. Jadi beliau itu sampai punya ternak, punya perkebunan, punya pengikut, itu ibaratnya bisa menghidupi satu kota hanya dengan bekerja ke beliau. Berarti kan sudah plus 1000 ibaratnya. Tapi ketika semua itu diambil, ya itu langsung bukan 0 lagi, tapi minus. Karena langsung semuanya hancur, perkebunannya sirna, ternaknya itu mati semua, pengikutnya kabur semua, anak-anaknya itu bahkan sampai responnya hilang semua. Berarti kan sudah dari plus bukan jadi 0 lagi, jadi minus. Nah itu betapa sengsaranya, betapa luar biasa kesabarannya beliau. Nah itu beliau doanya juga anni masaniyadur, ya Allah saya itu sedang tertimpa suatu yang menyakitkan. Wa anta arhamur rahimin, jenengan itu zat yang arhamur rahimin, maha pengasih. Sudah cukup doanya, titik. Nah, itu sudah doanya Nabi Ayub. Jadi tidak menuntut macam-macam. Ya Allah saya dulu punya ini, tolong kembalikan, enggak. Cuman Robbi ini masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Itu doa-doanya para nabi ternyata sedemikian. Jadi punya karakter yang sama, yaitu mengutamakan pujian dibanding meminta-minta. Kenapa demikian? Karena di dalam asana atau di dalam pujian itu ada tersimpan sifat mustaghrikon fitana, tenggelam dalam memuji. Artinya tenggelam dalam
mengenal Allah itu dalam pujian. Karena ketika kita memuji orang itu kan pasti harus tahu dulu karakter mana yang bisa dipuji. Jadi misalkan tipikal orangnya itu adalah orang yang dermawan, nggak mungkin kita memuji, wah jenengan itu cerdas, padahal ini orangnya dermawan. Berarti kan nggak mungkin kita memuji cerdas. Kita harus memuji yang sesuai dengan sifatnya, meskipun dilebih-lebihkan. Misalkan kalau ke orang, jenengan itu sangat dermawan, orang paling dermawan itu jenengan, meskipun dilebih-lebihkan, tapi seenggaknya sesuai target. Misalkan pengusaha, tapi tidak riset dulu, tiba-tiba jenengan itu orangnya cerdas, orang pintar, padahal orangnya misalkan lulusan SD misalkan. Maka itu malah nggak muji, malahan jadi ngejek malahan, karena tidak kenal kepada orang yang dipuji. Jadi memuji itu harus kenal kepada yang dipuji. Makanya ketika memuji itu lebih utama, karena berarti kita berusaha mengenal zat yang kita puji, yaitu Allah. Arhamur Rahimin berarti kita mengenal bahwa Allah itu zat yang sangat mengasihi. Itu sehingga dikatakan lebih utama asana tadi, memuji dibanding tenggelam dalam minta-minta. Tapi kalau misalkan kita gagal dalam tenggelam kepada mengenal Allah, maka dalam posisi itu doa itu bisa jadi lebih aula, lebih utama. Mengapa demikian? Karena ketika gagal mengidentifikasi orang zat yang dipuji, masih belum mengenal seutuhnya, belum bisa tenggelam dalam pujian, dalam mengenal Allah, mengetahui jalalullah, maka berdoa itu lebih utama. Mengapa? Karena dalam doa itu yastamilu ala ma'rifah. Dalam doa itu ada bukti kerendahan diri, ada bukti ma'rifati izir rububiyah. Karena ketika kita minta sesuatu kepada orang, berarti itu ada bukti pengakuan bahwa kita lebih rendah dari orang itu, daripada orang yang kita minta. Ketika kita minta kepada Allah, berarti itu ada bukti kerendahan diri, ada pengakuan dari kita kepada Allah bahwa ya Allah, saya minta kepada jenengan, berarti jenengan ini zat yang saya akui lebih daripada saya. Dalam doa itu tersimpan seperti itu. Jadi ala ma'rifati izzir rububiyah, mengetahui betapa agung zat yang diminta, sekaligus wadullil ubudiyah, sekaligus mengakui kehinaan diri. Saya ini cuman manusia biasa, saya ini cuman makhluk. Kalau tidak jenengan yang ngasih, siapa lagi? Itu sehingga lebih utama. Karena ada dua hal tadi. Jadi dalam berdoa itu ada seninya juga. Mana yang lebih utama bagi kita, nah itu tergantung. Tapi kalau bisa ya sekalian semua dipanjangkan. Jadi disebutkan. Misalkan ketika doa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nah, itu kan panjang. Semua pujian yang kita pernah diajari sebutkan ketika berdoa. Setelah hamdalah kita dituntun untuk baca sholawat. Sholawat juga kita diajari kan banyak. Nah itu sholawat baca semua. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Allahumma apalagi? Allahumma sholli sholatan tukhrijuni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa nabiyyin wal mursalin wal malaikatu. Dan semua itu disebutin boy ketika memuji Allah dan nabinya. Jadi kita fokus kepada mengenal sifat-sifat, mengenal kelebihan dan kemuliaan Allah serta nabinya. Baru kepada konten doanya. Kalau masuk di konten doa juga jangan dipanjangkan. Jangan seperti tadi. Jangan langsung diputuskan saya minta 10 sate. Jangan langsung diputuskan saya ingin jadi ini. Putuskan ya sudah, Rabbana atina, ya Allah saya minta, intinya kebaikan lah pokoknya di dunia dan di akhirat. Atau Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu, ya Allah saya minta versi terbaik apapun doa-doa yang baik yang pernah diminta oleh Nabi, dan saya berlindung dari semua keburukan yang pernah Nabi juga berlindung kepada engkau. Itu juga pokoknya doa itu ikut kepada Nabi aja, ikut kepada Nabi yang diajarin Nabi. Kalau Nabi ngajarkan ya sudah itu dilakukan. Jadi jangan berkreasi minta langsung nuntut sesuatu yang spesifik sekali. Saya minta 10 sate ya Allah. Itu terlalu remeh, eman. Jadi minta itu yang
Makanya dianjurkan supaya ndak terkesannya itu membatasi permintaan sendiri. Itu satu sisi eman-eman, satu sisi jangan-jangan jadi menuntut tadi. Jadi seakan-akan nggak pantas. Makanya dalam doa itu ada seni juga. Al-Faslus Sadis. Al-Faslus Sadis adapun pasal yang ke-6. Itu fil i'tikafi tentang i'tikaf wa qiraatil Qur'ani dan baca Quran. Fi Ramadan pada bulan Ramadan. Karena bulan mulia bisa menggunakan memperbanyak doa, bisa juga digunakan dengan i'tikaf dan memperbanyak tilawatil Quran. Kemarin sudah disentil di awal sedikit ketika Nabi ditanya berapa jedanya imsak, yaitu dengan jarak 50 ayat. Itu juga salah satunya kemarin ternyata isyaratan ila iksaril tilawah, sebagai isyarah untuk memperbanyak ngaji di waktu tersebut. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, wa tahhir dan sucikanlah baitiya rumahku, lit ta'ifina bagi orang-orang yang tawaf, wal qa'imina dan orang-orang yang beribadah, war ruk'a dan orang-orang yang rukuk, as-sujud yang sujud. Al-Hajj ayat 26 ya. Wa qala berfirman siapa Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna, janganlah menggauli atau mengumpuli kamu kepada nisa atau istri-istrimu. Wala tubashiruhunna, janganlah mengumpuli kamu kepada istri-istrimu. Wa antum adapun engkau itu akifuna beriktikaf fil masajid di masjid-masjid. Al-Baqarah 186. Nah, kemudian al-i'tikafu adapun i'tikaf. Nah, i'tikaf itu apa? Selalu kalau sudah masuk kepada suatu anjuran, itu memang seharusnya masuk kepada definisi dulu, supaya mindset antara katib, antara muallif dan juga qori'nya sama. Jadi jangan-jangan ketika penulisnya nulis i'tikaf, yang baca pahamnya i'tikaf itu dari kata ukuf. Jangan-jangan diam diri, sekedar anteng, yang penting anteng. Padahal kan enggak. Makanya supaya sama mindsetnya, dijabarkan dulu. I'tikaf itu adalah ziyaratullahi, berziarah kepada Allah, fi baitin dalam rumah, min buyutihi dari beberapa rumahnya Allah. Ternyata i'tikaf itu, soalnya kalau i'tikaf bimakna lugawi itu adalah al-lubsu wal habsu, yaitu berdiam diri. Itu i'tikaf sudah masuk. Jadi kalau nggak didefinisikan maksudnya penulis, jangan-jangan orang beriktikaf itu sekedar ketika puasa malah banyak diemnya, banyak bengongnya. Nah, itu malah salah. Nanti berdalil, nah itu di kitab Maqasidus Shaum disuruh iktikaf. Padahal kan tidak begitu. Nah, yang dimaksud adalah ziaratullah. Jadi ziarah ke rumahnya Allah, berarti ke masjid. Makanya definisi syar'inya adalah al-lubsu, benar sama-sama berdiam diri. Tapi fil masjidi, di masjid, min syakhsin maksusin, bagi orang-orang khusus tertentu. Artinya tidak semua orang bisa. Contohnya siapa yang tidak bisa? Yaitu al-haid wan nufasa. Orang yang haid, junub itu tidak bisa, tidak boleh berdiam diri di masjid. Kemudian termasuk juga al-lubsu fil masjid biniyatin, dengan niat. Jadi ada 4 subpoin ketika mendefinisikan i'tikaf, yaitu al-lubsu diam diri fil masjid, min syaksin maksus bagi orang tertentu, biniyatin, ada 3 poin, dengan niat khusus juga. Kemudian wal inqita'u dan memutus diri. Artinya memutus diri tentu beribadah ilaihi kepada Allah, fihi di dalam baitin, fihi di dalam baitin. Wa haqqul mazuri adapun hak bagi yang disambang, hak bagi yang diziarahi itu ayyukrima, memuliakan siapa mazur, zairahu kepada orang yang berziarah, kepada orang yang berziarah kepada mazur. Namanya orang disambang itu ya wajar kalau memuliakan orang yang mau nyambangi. Kalau kita di budaya kita orang Madura, biasanya kalau disambangi sama orang itu ngasih
minimal adalah ya cemilan, suguhan, minuman, kopi atau jajan. Itu kan budaya kita. Karena kita disambang, kita sebagai mazur, orang yang diziarahi, disambangi. Itu ngasih orang yang mau nyambangi, mengorbankan waktu dan bensin dan sebagainya. Itu yang dimuliakan dengan memberi suguhan. Atau bisa juga bahkan kadang ada yang ngasih makanan berat, jadi menyuguhkan nasi dan lain sebagainya. Itu seperti itu gambarannya. Allah juga, Allah ketika disambang, ya Allah yukrima zairahu, memuliakan orang yang menyambangi. Ini sampai didesainkan satu ritual ibadah khusus yang diganjar bagi orang yang berziarah di rumahnya Allah. Namanya adalah iktikaf. Jadi iktikaf ketika diniati memang niatnya nyambang, yaitu juga yukrima zairahu, mendapat pahala balasan. Tapi syarat bisa iktikaf itu dinilai ibadah itu ada beberapa perkara, ada beberapa poin yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah harus tadi memenuhi unsur niat. Harus ada niat berdiam diri lit ta'abbud, untuk beribadah kepada Allah. Kalau niat ini tidak terpenuhi, lagi-lagi tidak bisa. Mindsetnya tidak ditata dari awal, ya tidak bisa. Ke masjid, diam diri di masjid, tapi niatnya nunggu sepi masjidnya supaya gotong kotak amalnya bisa aman. Nah itu niatnya malah buruk, malah bukan iktikaf, niatnya dosa malah ketika seperti itu. Padahal sama-sama berdiam diri, sama-sama di masjid, tapi yang satu niatnya muta'abbid, beribadah, yang satu niatnya nunggu sepi supaya tidak ketahuan kalau nyolong kotak amal. Ya tentu nilainya berbeda. Satu pahala, satu dosa tentu. Watani kemudian yang kedua, supaya bisa dapat ibadah, nilai ibadah, yaitu harus fil masjid, tentu di masjid. Poin kedua. Poin ketiga adalah al-lubsu fauqa qadri tumakninah. Jadi berdiam diri minimal lebih lama dibanding durasi tumakninah ketika sholat. Durasi tumakninah yaitu ya sekiranya anteng sebentar. Berarti anggap beberapa detik itu sudah tumakninah. Meskipun mutaraddidan fil masjid aw rahbatihi, meskipun berdiam diri itu nggak harus duduk bengong di masjid, enggak. Yang penting ada di area masjid. Jadi meskipun muter-muter di masjid, bahkan di terasnya itu enggak masalah. Karena ruhul iktikaf, intisari dari iktikaf itu uquful qalbi, adalah mendiamkan hati Allah, beribadah kepada Allah, bukan mendiamkan raga. Jadi uquful qalbi, jadi mendiamkan atau mendiamkan hati. Jadi hatinya yang didiamkan di iktikaf, bukan raganya. Jadi raganya gerak-gerak itu tidak masalah. Bahkan ketika niat iktikaf, kemudian kebelet pipis, mampir ke masjid, mampir ke kamar mandi masjid, pipis dulu, itu tidak masalah. Padahal raganya itu ngencingi kan sebenarnya, sedang kencing. Wakadzalika begitupun wakadzalika sebagaimana qala ta'ala, Ja'a datang fil hadits dalam hadis as-sahih anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu bahwasanya Nabi itu qala dawuh siapa Nabi? Man barang siapa itu goda berangkat pagi. Kalau goda itu berangkat pagi. Ilal masjid ke masjid. Aw roha atau berangkat sore. Kalau roha itu berangkat sama dengan goda. Sama-sama berangkat tapi beda waktu. Goda itu pagi, roha itu sore. Ada menyiapkan siapa Allahu Allah lahu bagi man fil jannati di surga nuzulan suguhan. Nah ini bukti ayyuk rima zairahu, bahwa Allah ketika disambangi itu memuliakan orang yang mau nyambang. Nah ini dikasih suguhan. Nah, persis seperti budaya kita juga memberi suguhan ketika disambang. Nuzulan suguhan kullama setiap kali goda berangkat siapa man auroha atau berangkat siapa man. Jadi setiap kali berziarah ke rumahnya Allah itu disiapkan nuzulan. Tapi ini tidak sembarang nuzul.
tidak sembarang suguhan. Suguhannya ini di surga. Wan nuzulu ataupun nuzul. Lafat nuzul itu adiyafatu suguhan. Suguhan bagi tamu itu adiyafah. Jadi memang disiapkan khusus. Jadi ketika kita beriktikaf itu kita sedang masak ibaratnya. Masak untuk dimatangkan di surga suguhannya. Wal mustahabu adapun yang disunahkan itu ayat takifa beriktikaf siapa man al asral awakhiro 10 malam terakhir min Ramadana dari bulan Ramadan litolabi Lailatul Qadari karena meminta atau mencari Lailatul Qadar. Jadi memang yang dianjurkan 10 malam terakhir. Tujuannya sama, memenuhkan dengan ibadah pada malam yang diduga kuat terjadi Lailatul Qadar. Li'annahu karena sesungguhnya asrul awakhir itu akhiruma akhirnya perkara istaqarra yang menetapkan alaihi kepada ma apa i'tikafu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam i'tikafnya Rasul qalat dawuh siapa Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad itu karena ada siapa Nabi itu yang takifu i'tikaf siapa Nabi. Ternyata Nabi juga i'tikaf al-ashrul awakhiro ketika 10 malam terakhir. Al-ashrul awakhiro pada 10 malam terakhir min Ramadana dari bulan Ramadan hatta tawaffahu sehingga kepundut atau sehingga mencabut nyawa terhadap Nabi. Hatta tawaffahu sehingga mencabut nyawa terhadap Nabi siapa Allah. Bahkan Nabi itu ketika sudah i'tikaf itu disyariatkan itu senantiasa 10 waktu terakhir, 10 malam terakhir itu beriktikaf sampai beliau ke pundut atau diambil oleh Allah sampai beliau wafat. Tsumma i'takafa kemudian beriktikaf siapa azwaju istri-istrinya Nabi. Siapa azwajuhu istrinya Nabi min ba'dihi setelah Nabi Nah, ini kan berarti seakan-akan wajib karena Nabi itu senantiasa beriktikaf ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan sampai ke pundut. Tidak cukup sampai situ. Istri-istrinya Nabi sepeninggalnya kemudian masih beriktikaf. Nah, ini kok bisa hukumnya statusnya sunnah padahal dilakukan terus-menerus. Seharusnya kan wajib. Ternyata sahabat itu ada yang tidak melakukan. Jadi ketika di zaman Nabi sahabat itu ada yang tidak melakukan dan itu tidak masalah, tidak dimarahi oleh Nabi, tidak ditegur. Berarti menunjukkan tidak masalah untuk tidak melakukan iktikaf di 10 malam terakhir. Nah, ini seandainya sahabat semua kompak melakukan sedemikian, menghidupkan 10 malam terakhir kompak iktikaf di masjid, wah itu jadi wajib, nanti statusnya jadi wajib. Nah, ini berkahnya ada sahabat yang tidak iktikaf di 10 malam terakhir, jadi enggak nambah kewajiban. Wa anha dan dari Aisyah, qala dawu siapa Aisyah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu idza dakhala jika masuk siapa Rasul al-ashra pada 10 malam terakhir. Ahya menghidupkan siapa Rasul al-laila malam. Jadi ternyata pada malam itu ya Rasul menghidupkan malam di 10 hari terakhir. Maksudnya menghidupkan malam ya, tidak sari. Karena li'anna nauma akhul maut, karena tidur itu adalah besti dari kematian, sahabat dari kematian. Saudaranya kematian itu tidur. Makanya ketika tidur, kita sebelum tidur itu sudah doa. Setelah tidur itu kita doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Allah alhamdulillah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, yaitu tidur tadi. Wa ilaihin nusyur. Padahal hanya kepada Allah an-nusyur. Bahkan sebelum tidur juga bismika Allahumma ahya wa bismika amuti Allah, dengan nama Engkau hamba hidup dan dengan nama Engkau ya saya mati sementara ketika tidur. Itu kalau dibangkitkan. Itu kalau dibangkitkan. Kalau tidak dibangkitkan berarti itu doa terakhir. Ya berarti amut beneran. Bismika amut. Dengan nama Engkau saya berarti mati yang sesungguhnya. Jadi tidak ada bedanya. Tinggal dibangkitkan lagi apa enggak.
ketika tidur itu masih dibangunkan apa enggak. Kalau enggak berarti amutnya amut yang hakiki. Kalau dibangkitkan berarti amutnya amut akhul maut tadi, majazi, yang karena memang tidur saudara kembarnya kematian. Nah, karena ketika tidur ya akal kita di shutdown dulu, diistirahatkan dulu. Makanya juga ada dawuh nahwu la taj'alu buyutakum kuburon. Jadi jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Artinya la tanamu fatakunu kal amwat. Jangan sampai rumah itu dibuat full 24 jam tidur sehingga seperti mati, seperti mayit. Itu ahyal lail seperti itu. Wa aiqadha, dan membangunkan siapa Nabi ahlahu, keluarganya Kanjeng Nabi. Wasyadda, dan mengencangkan tali siapa Nabi. Wasyadda, dan mengencangkan tali siapa Nabi al-mi'zaro, sarungnya Nabi. Maksudnya mengencangkan sarung itu menahan dari berhubungan. Itu namanya syaddal mi'zar. Dalam sebuah syair disebutkan qaumun idza harabu syaddu ma'azirahum. Suatu komunitas, suatu kaum itu ketika sedang berperang, syaddu ma'azirahum, mereka mengencangkan sarung-sarungnya, anin nisa'i, dari wanita. Berarti syaddu ma'azirahum, ma'azir itu jamaknya mi'zar. Berarti syaddu mi'zar itu adalah yang dimaksud menahan diri dari wanita. Walau batat, sekalipun mereka bermalam, bi'adharin, dalam tanpa sentuhan lelaki. Itu syaddu ma'azir. Artinya adalah i'tazalan nisa, meninggalkan perempuan-perempuan, meninggalkan istri-istrinya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya jatahidu, bersungguh-sungguh ibadah siapa Rasul. Itu ya jatahidu, bersungguh-sungguh ibadah siapa Rasul fil ashril awakhir, pada 10 malam terakhir. Mala ya jatahidu, ma dengan kondisi, la ya jatahidu, yang tidak bersungguh-sungguh siapa Rasul. La yajtahidu, yang tidak bersungguh-sungguh siapa Rasul, fi ghairihi, di selain asyrul awakhir. Apalagi ini juga membuktikan ketika di bulan puasa itu berbeda. Rasul memang menghidupkan. Nah, ini bahasa lain dari ahyal laila tadi. Rasul menghidupkan itu bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 malam terakhir dibanding di bulan-bulan yang lain. Wa qauluha, adapun dawuhnya Siti Aisyah. Nah, ini juga betapa elok, betapa anggun seorang Siti Aisyah dalam menyusun tatanan bahasa. Jadi bukan tidak bersenggama siapa Rasul, bukan. Syaddal mi'zar, mengencangkan tali atau mengencangkan sarung. Rasul mengencangkan sarung. Itu adalah bahasa keindahan. Syaddal mi'zar, adapun lafaz syaddul mi'zar itu kinayatun, kinayah atau ya kinayah, bahasa samar, antarkil istimta, dari meninggalkan enak-enak, bin nisa'i, dengan wanita. Wakilah, dikatakan itu ibaratun, penggambaran, anil jiddi, dari kesungguhan, anil jiddi, dari kesungguhan, fil ibadati, dalam ibadah, wat tashmiri, dan bangkit, fiha, untuk ibadah. Wa yustahabbu, dan disunnahkan apa taru, memperbanyak. Itu yang tentang iktikaf. Ada lagi tentang min tilawatil Qur'ani, tentang atau dari memperbanyak dari bacaan Quran, dari ngaji. Itu juga dianjurkan ketika terutama asyrul awakhir. Wa minal judi, juga dermawan. Jadi kalau mau mendermakan harta itu jangan nunggu THR telat. THR itu tunjangan hari raya. Berarti kan ketika hari raya bagi-bagi apa namanya biasanya? THR. Biasanya pas hari raya. Kalau mau bagi-bagi itu sekalian di 10 malam terakhir. Jadi sudah tahu misal dapat THR misal dari orang, suatu saat sampean kerja besok, misal dapat THR pasti setelah hari raya. Nah, itu sebelum hari raya 10 malam terakhir mending di situ mengeluarkan THR-nya, mengeluarkan tunjangannya. Karena yang dianjurkan utama justru malah di 10 malam terakhir itu. Barangkali nepai Lailatul Qadar. Itu kan lebih utama malahan. Berarti di 21 27 kemarin, 21 27 Ramadan. Nah, itu kalau mau mengeluarkan THR di situ sekalian. Jangan nunggu hari rayanya.
Jadi belajar, ya nggak apa-apa ngeluarkan hari raya, 2 kali malah lebih baik. Tapi kalau misalkan harus salah satu, ya ini berarti di akhir bulan Ramadan aja. Atau misalkan ketika menikah, besok suatu saat sudah menikah, ngasih THR ke mertuanya misalkan, atau ke orang tuanya, yaitu ketika malam ini, malam-malam Ramadan aja. Jangan ketika sudah hari rayanya. Ya, sama-sama baik, tapi lebih utama, lebih mending sekalian ketika ini, karena memang dianjurkan aljud juga sangat utama. Walid doli, dan memberi anugerah fi hadza syahri, pada bulan ini, lil mu'takifi, bagi orang yang beriktikaf, wa ghairihi, dan selainnya mu'takif. Li'annal faqiro, karena orang fakir itu ya jazu. Kenapa di bulan ini lebih utama untuk memberi, untuk dermawan? Karena orang-orang fakir itu ya jazu, lemes, lemah. Sudah puasa mereka tidak punya apa-apa. Kalau di bulan ini dikasih kan luar biasa. Artinya ada uang tambahan yang digunakan untuk berbuka, ada uang tambahan untuk masak, minimal untuk sahur, kalau tidak bisa untuk berbuka, dan seterusnya. Berarti kita menopang ibadah fardunya orang lain, ibaratnya kasarannya kita menopang ibadah fardu orang lain. Tentu itu lebih utama daripada sekedar senang-senang. Apalagi THR, misalkan THR-nya dikasih di bulan di Idul Adha. Idul Adha itu sudah tidak begitu butuh makanan, karena itu jelas sudah dapat dari orang-orang yang udhiyah, orang-orang yang sembelih kambing. Itu sudah melimpah-limpah itu. Nah, tapi kan sebelumnya itu kan zaman paceklik, ibaratnya bagi orang-orang yang fakir, orang-orang yang sangat butuh. Bisa babi saumihi, karena sebab puasanya fakir. Jadi karena puasa itu udah lemes, apalagi tahu tidak punya sanggup untuk berbuka atau sahur. Anis syahwati, dari syahwat, wa tatou. Ada alifnya tuh? Ada? Apa ini berarti? Watit wafi, dan muter-muter. Wasu'ali, dan minta-minta. Apalagi di bulan puasa sudah lemes, sudah pasti lemes ketika siang. Kalau memang orang fakir puasa, pasti kan lemes. Lemes karena puasanya, lemes karena tidak punya bukaan atau sahur. Berarti kan lemes banget. Berarti tidak mungkin kepikiran untuk maksiat. Berarti potensi kita ketika jud itu digunakan untuk jalur yang benar. Wa fi sahihaini, dan dalam Sahih Bukhari Muslim, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dahulu siapa Ibnu Abbas, karena ada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ajwadan nasi, paling dermanya manusia. Nabi itu ternyata orang yang paling dermawan. Wakana, dan ada siapa Nabi itu Wakana, dan ada apa ajwaduma, paling dermawannya perkara, paling dermawannya kondisi. Yakunu, yang ada siapa Nabi itu fi Ramadana, pada bulan Ramadan. Apalagi Nabi mencontohkan, Nabi itu sudah orang paling dermawan, tapi jadi paling dermawannya itu paling nampak ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu, ketika menemui terhadap Nabi siapa Jibrilu, malaikat Jibril. Wakana, dan ada siapa Jibrilu, itu malaikat Jibril. Itu yalqahu, bertemu siapa Jibril kepada Nabi. Itu yalqahu, bertemu siapa Jibril kepada Nabi alaihi salam. Kulla lailatin, pada setiap malam, fi Ramadana, pada bulan Ramadan. Hatta yang salihah, sampai lewat apa Ramadan. Jadi Nabi itu ketika malam-malam bulan Ramadan itu ternyata janjian sama malaikat Jibril, ketemuan. Ya'ridu, membacakan alaihi, kepada Jibril, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Fa'idza laqiyahu, maka ketika bertemu kepada Nabi, fa'idza laqiyahu, maka ketika bertemu siapa ketika bertemu kepada Nabi siapa Jibril, malaikat Jibril. Kemarin malaikat Jibril nama lainnya adalah Ar-Ruh. Karena ada siapa Nabi itu ajwada, paling derma. Itu ajwada, paling derma, bil khairi, dengan kebaikan. Minar rihi, dibanding angin.
al-mursalati yang dihembuskan, yang dilepaskan. Gambarannya dermawannya Nabi itu apa? Bahkan lebih dermawan, lebih baik dibanding angin yang berhembus. Padahal angin berhembus itu bagaimana? Rata kepada seluruh orang. Jadi ketika angin berhembus, ya angin tidak pilih kasih. Anginnya itu, sejuknya itu mengenai semua orang. Kemudian lebih baik dibanding angin berhembus. Dari sisi apa? Namanya angin itu cepat dan menyebar ke seluruh tempat. Nah, Nabi itu dermanya seperti itu. Tidak pilih kasih, cepat dan kepada seluruh tempat. Itu gambaran dermanya Nabi. Wa mana qaulihi, adapun makna qauluhu, maknanya hadis minar rihil mursalah, dari rih mursalah, ai fi umumiha, yaitu dari ratanya rih. Nah, ini dimaksud wa isra'iha, dan cepatnya rih. Jadi dimaksud rihil mursalah, lebih dermawan itu dari rata, cepat dan tidak pilih kasih tadi. Karena kan tidak mungkin angin ketika berhembus pilih kasih. Nah, ini orang Madura, sudah saya kenakan. Tapi begitu orang Ambon misalkan, warna ini orang Ambon, enggak, saya tidak mau. Anginnya minggirkan, enggak gitu. Angin kan ya sudah kena semua, tidak pilih kasih. Wah, ini rakyat jelata, saya tidak mau kena ke rakyat jelata, kan nggak bisa. Angin ya sudah tetap ke seluruh tempat. Wasoha, dan sah apa anna Jibril, bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam itu, karena ada siapa Jibril itu ya'ridu, membacakan Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an fi kulli Ramadan, di setiap bulan Ramadan, marrotan satu kali wahidatan, yang sekali. Falam makana, maka ketika ada apa al-am, tahun, alladhi, yang tuwfiya, wafat, fihi, di dalam alladhi, akibahu, setelahnya am. Jadi tahun sebelum wafatnya Nabi, arodahu, membacakan kepada Nabi. Arodahu, membacakan siapa Jibril kepada Nabi, marrota, ini dua kali. Nah, itu berarti sudah dikasih clue. Karena tahun sebelum wafatnya Nabi itu biasanya malaikat Jibril itu membacakan satu kali, membacakan Quran sekali. Tapi ada satu tahun di mana malaikat Jibril membacakannya dua kali. Ternyata tahun berikutnya itu Nabi kepundut, Nabi wafat. Itu ada clue ternyata. Ini juga dalam hadis ini, kalau dawuhnya Imam Muhallab, itu menunjukkan barokatu mujalasatis sholihin. Jadi ada bentuk kebaikan ketika berkumpul dengan sesama orang solih, orang yang punya visi yang sama, yaitu beribadah. Karena apa? Itu jadi ya'ridu alaihin Nabi Al-Quran. Karena bertemu malaikat, yang tentu malaikat itu soleh, akhirnya Nabi jadi membacakan Quran. Jadi berkegiatan positif karena bertemu orang yang soleh juga, bertemu malaikat yang soleh. Jadi karena bertemu, ini gambaran bahwa ketika orang bertemu dengan yang sefrekuensi, sama-sama positif, itu akan lahir kegiatan yang positif juga. Itu anjuran untuk berkumpul dengan orang-orang solih. Nah, itu gambarannya subihal jalis as-solih, gambaran teman duduk yang soleh itu bil aktor, seperti orang yang jualan parfum. Illam yasubbaka min mataihi, kalau penjual parfum itu nggak ngasih tester, nggak ngasih gratisan, nah minimal lam ta'dam tibaraihi. Jadi minimal kita hidup di lingkungan yang beraroma parfum. Jadi ketika gumpul atau bergaul dengan orang-orang yang solih, itu gambarannya seperti bergaul dengan penjual parfum. Minimal kalau nggak dikasih ngincip 1-2 parfumnya, minimal kita tahu ketika ada orang yang beli, nyoba. Minimal kita tahu, jadi tahu aroma-aroma. Kita jadi ikut mencium aromanya parfum. Al-faslu sabi, adapun pasal yang ke-7, fi ittiba'i Ramadana, dalam mengikutkan puasa Ramadan, bisitin dengan 6 hari, min Syawalin, dari bulan Syawal. Sohi an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad itu qala, dawuh siapa Nabi, man, barang siapa itu soma siam atau puasa siapa man Ramadan, pada bulan Ramadan, wa atba'ahu, dan mengikutkan siapa man terhadap Ramadan,
Wa atba'ahu dan mengikutkan siapa man terhadap Ramadan bisitin dengan 6 hari min Syawalin dari bulan Syawal, karena maka ada apa saum, karena maka ada apa saum itu kasiyamid dahri seperti puasa setahun. Nah, ini adalah dalil yang sharih atau yang jelas terang benderang bahwa memang dianjurkan untuk mengikutkan setelah Ramadan. Nah, setelah Ramadan kita tahu adalah bulan Syawal. Bulan Syawal itu dianjurkan juga puasa 6 hari. Tentu dijeda dengan hari raya. Hari raya tetap tidak boleh. Nah, setelah hari raya baru diikutkan 6 hari bulan Syawal. Nah, itu setara dengan puasa setahun penuh. Mengapa demikian? Karena manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang itu ketika puasa sehari itu sebenarnya setara pahalanya dengan puasa 10 hari, karena dilipat gandakan 10. Ketika puasa full 1 Ramadan itu kan 30 hari. Ketika 30 hari berarti 300 hari puasa. Nah, tinggal nambahin 6, berarti setara 6 sama dengan 360 hari. Itu sama dengan jumlah hari dalam setahun. Makanya puasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal itu setara dengan puasa setahun. Wa inna makana bahwasanya ada apa saum itu kasiyamid dahri seperti puasa setahun, li'anal hasanata karena kebaikan itu bi'asyri amsalihha dibalas 10 kalinya hasanah. Itu dibalas 10 harinya hasanah. Kenapa? Fayuqabilu maka setara kullu yaumin setiap hari bi asyrati ayyamin dengan 10 hari. Ya kan, setiap hari setara dengan puasa 10 hari. Kalau puasa 30 hari bulan Ramadan plus 6 hari Syawal, 36 hari, 360. Itu sama dengan setahun atau dan lebih apalagi ini dituntun, dianjurkan, langsung diarahkan oleh Nabi. Kalau madhab Syafi'i, madhab Hambali, nah ini bukti sharih bahwa puasa ini sunnah. Tapi uniknya kalau madhab Maliki dan Hanafi itu malah makruh. Padahal di sini jelas-jelas man shoma Ramadan dan seterusnya. Tapi kalau madhab Maliki malah makruh. Kenapa? Nah, itu supaya kalau dawuhnya Imam Malik, mara'aitu ahadan min ahlil ilmi yasumuha. Saya itu tidak pernah melihat orang yang ahli ilmu berpuasa di bulan Syawal. Kenapa? Supaya li alla yudonna wujubuhu. Supaya orang-orang awam tidak ngira puasa Syawal itu puasa wajib. Jadi malah memakruhkan kalau Imam Malik, khususnya bagi orang-orang yang ahli ilmi. Tapi tidak masalah dilakukan, baik. Bahkan kan seperti kasiyamid dahri, seperti puasa dahr. Al-Faslu Samin adapun pasal yang ke-8. Ini ngebut ya. Fi saumil mutlaqi tentang puasa mutlak. Qala berfirman siapa Allah Azza wa Jalla, was-shaimina was-shaimat. Was-shaimina laki-laki yang berpuasa, was-shaimati wanita yang berpuasa. Al-Ahzab ayat 35. Qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada dari hamba, yasumu yang berpuasa siapa hamba, yauman pada hari, fi sabilillahi di jalan Allah. Jalan Allah maksudnya ketika berperang itu masih mau berpuasa, berarti kan capeknya itu berlipat ganda. Illa ba'ada, kecuali menjauhkan siapa Allah bidzalikal yaumi, sebab hari itu, wajahnya man atau abdin anin nari dari neraka sab'ina kharifan 70 musim semi ya. Semi jauh. Kharif. Maksudnya 70 musim ya 70 tahun. Karena satu musim itu hanya terjadi dalam 1 tahun. Berarti ketika intaha kharif, intaha sanah. Ketika lewat 1 musim, itu berarti untuk bertemu musim yang sama itu harus melewati 1 tahun. Padahal sebenarnya kharif itu hanya salah satu asyhur, 3 bulan. Tapi yang dimaksud adalah 1 tahun. Karena musim itu kan ada 4. Syita, soif, fasl, sama ya kharif ini. Syita, soif yang di Indonesia yang ada ya syita, soif.
Syita itu musim hujan, Shaif itu musim kemarau atau musim panas. Jadi orang yang berpuasa kok fisabilillah, ini ada yang menjelaskan sabilillah tadi sambil berjihad, sambil berperang. Itu kan beratnya berkali-kali lipat. Tapi ada yang juga yang menjelaskan sabilillah itu adalah taat kepada Allah. Artinya karena berpuasa ya karena memang diperintah sama Allah, ya karena niatnya beribadah kepada Allah, maka mendapatkan fadilah ba'adallahu bidzalikal yaum, dijauhkan dari api neraka selama 70 kharif, 70 tahun. Wa qala dawu siapa Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yasumu berpuasa siapa Rasul, hatta nakula sehingga berkata kami, la yuftiru tidak buka siapa Rasul. Jadi Rasul ketika sudah puasa itu seakan-akan puasa terus, seakan-akan tidak ada hari yang tidak berpuasa. Wa yuftiru dan berbuka siapa Rasul, hatta nakula sehingga berkata kami, la yasumu tidak berpuasa siapa Rasul. Begitupun sebaliknya, ketika lagi tidak puasa itu kayak tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi syariat puasa, tidak ada lagi sunnah puasa. Wa ma ra'aitu dan tidak melihat saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu istakmala menyempurnakan siapa Rasul, siyama syahrin berpuasa sebulan penuh, qattu sama sekali, illa Ramadan kecuali pada bulan Ramadan. Tapi begitupun meskipun seakan-akan ketika puasa sunnah Rasul tuh kayak tidak ada bukanya, Rasul tidak pernah jangkep puasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Nah ini jelas untuk menunjukkan bahwa ya memang yang puasa khusus 1 bulan itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Wa qala dan dawuh siapa Mu'adha al-Adawiyah. Siapa Mu'adha al-Adawiyah? Mu'adha Adawiyah ini seorang kila tabi'in. Jadi tabi'in pasti pernah ketemu dengan sahabat. Makanya beliau meriwayatkan dari Siti Aisyah. Lah beliau ini lam tarfa basoroha ila sama arba'ina sanah. Tidak pernah ngangkat kepalanya untuk menghadap ke langit selama 40 tahun. Saking merasa tidak pantasnya, saking merasa rendah hatinya, ngerasa nggak pantas untuk petentang-petenteng, untuk ngangkat kepala, khawatir merasa sombong. Terus ulama dahulu. Sa'altu dawuhnya beliau, sa'altu bertanya saya, Aisyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah apakah ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yasumu berpuasa siapa Rasul min kulli syahrin pada setiap bulan, min kulli syahrin dari setiap bulan, salatata ayyamin 3 hari. Rasul bener enggak setiap bulan selalu puasa 3 hari minimal, selalu berpuasa 3 hari? Qalat berkata atau dawuh siapa Siti Aisyah, na'am ya. Kultu berkata saya laha kepada Siti Aisyah, min ayyami syahri, dari mana di antara hari-hari dalam sebulan? Panjang. Mana di antara hari-hari dalam sebulan? Mana di antara hari-hari dalam sebulan karena ada siapa Rasul itu yasumu berpuasa siapa Rasul? Qala dawuh siapa Siti Aisyah, lam yakun tidak ada siapa Rasul. Lam yakun tidak ada siapa Rasul itu yubali memperhatikan atau memperdulikan. Itu yubali memperhatikan atau mempedulikan siapa Rasul. Min ayyami syahri, mana di antara hari dalam sebulan. Mana di antara hari dalam sebulan yasumu berpuasa siapa Rasul. Jadi Rasul selalu berpuasa di setiap bulan minimal 3 hari. Tapi Rasul tidak peduli mau itu tanggal 1, 3, 7, mau itu urutan, mau itu bagaimana, itu terserah. Rasul tidak memperhatikan. Nanti selalu ada dalam 1 bulan. Lah ini dawuhnya menunjukkan annahu yustahabbu alla yukhalliya syahran minasyiyam. Jadi supaya jangan sampai dalam 1 bulan itu ada hari yang kosong. Mengapa? Karena 3 hari lagi-lagi balik itu setara dengan setiap hari puasa itu setara dengan 10 hari. Nah kalau 3 hari berarti 30 hari. Berarti seakan-akan kalau setiap bulan puasa 3 hari itu seakan-akan berarti 1 bulan itu puasa penuh. Kalau itu dilakukan setiap saat berarti seakan-akan sepanjang tahun itu berpuasa.
Makanya kalau bisa puasa sebulan itu minimal 3 hari, ini menunjukkan hal tersebut. Meskipun tidak peduli mau hari atau tanggal yang mana, karena kullu sanah itu sholihatun lahu, sepanjang tahun itu pantas atau baik untuk berpuasa. Sepanjang tahun itu baik untuk digunakan puasa sunnah, kecuali tentu illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan, karena itu bukan untuk puasa sunnah, itu untuk puasa fardu. Wal id juga hari raya, mau hari raya fitri mau hari raya adha, itu adalah hari untuk berbuka, hari untuk tidak puasa. Begitupun kalau dalam mazhab kita hari tasyrik, itu pada hari-hari tasyrik atau setelah hari raya, beberapa hari setelah hari raya itu ada namanya ayyamut tasyrik. Begitupun dawuhnya Imam Nawawi, kenapa selain bulan Ramadan Rasul tidak pernah puasa full sebulan? Ya tentu li alla yudonna wujubuhu. Lagi-lagi sama seperti yang sebelumnya Imam Malik. Nah ini tapi supaya tidak menunjukkan wajibnya puasa selain pada bulan Ramadan. Al-Faslu Tasi'u, adapun pasal yang ke-9 fi shaumi tatawwi, tentang puasa tatawwu, tentang puasa sunnah. Kalau tadi pasal ke-8 tentang shaumil mutlak, puasa mutlak, puasa tanpa sebab khusus. Nah ini shaumil tatawwu, puasa karena anjuran atau tuntunan tertentu. Itu ada beberapa macam ternyata. Al-awwal, adapun yang pertama itu fi ghibbis shaumi, tentang menjeda puasa. Maksudnya jeda puasa berarti adalah sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Qala dawuh siapa Rasulullah, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbas siyami, bahwasanya paling dicintainya puasa, ilallahi, bagi Allah, itu siyamu Dawud, puasanya Nabi Dawud. Ternyata memang Rasul memberi pernyataan yang terang bahwasanya bentuk puasa, tentu puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Dawud. Wahabus sholati, adapun paling disukainya sholat, ilallahi, kepada Allah, itu sholatu Dawud, sholatnya Nabi Dawud. Karena ada, bagaimana sholatnya Nabi Dawud? Karena ada siapa Dawud itu, ya namu sare, siapa Dawud, nisfal laili, setengah malam, wayakumu, dan ibadah siapa Dawud, sulu tahu, sepertiga malam, wayanamu, dan sare lagi siapa Dawud, sudu sahu, 1/6 malam. Jadi yang baik malah bukan sepanjang malam begadang, itu berlebihan. Apalagi bagi orang-orang seperti kita, paling mentok sehari jalan seperti itu, besoknya sudah malah bablas malahan. Jadi mending, ini yang paling ideal ternyata, yaitu setengah malam itu digunakan untuk sholat. Ini padahal kalau dari sisi matematis ini seharusnya butuh mikir orang. Ini kan setengah, sepertiga, 1/6, itu penyebutnya beda semua. Bisa jadi kalau tidak dijumlah, ini seharusnya kalau bukan orang matematikawan atau sesuatu yang memang nubuat, itu ketika dijumlah bisa-bisa tidak jadi 1/1, tidak jadi angka yang genap. Kalau tidak jadi angka genap, tidak masuk akal. Tapi ini setengah ditambah 1/3 ditambah 1/6, itu hasilnya sama dengan 12/12, artinya 1/1, artinya semua penuh. Waktu malam itu terpenuhi, tidak ada waktu kosong. Berarti secara matematis ini penjumlahannya sesuai. Karena kan 1/2, setengah malam itu misalkan malam ada 12 jam, setengahnya berarti kan adalah berapa? 6 jam. 6 jam berarti kan sisa 6 jam malam. 6 jam di awal digunakan untuk istirahat. Kemudian ada lagi sepertiganya bangun. Sepertiga dari 12 jam tadi adalah 4 jam. Tadi sisa 6 jam. Diambil lagi 4 jam untuk ibadah. Berarti sisa 2 jam. Kemudian 1/6. 1/6 dari 12 itu 2 jam. Berarti diambil lagi 2 jam. 2 jam diambil 2 jam, ya habis. Berarti ini semua sudah komplit menggambarkan satu malam. Dari sisi matematis. Dari sisi matematika ini sempurna menggambarkan satu malam. Bagian-bagian utuh yang ada dalam satu malam. Mau berapapun itu, berapa jam pun malamnya, kalau sudah menggunakan perperan, selama perperannya ini ketika dijumlah sama dengan 1, nah itu berapa jam pun kan nggak masalah. Tapi dari sisi porsi ini kan sudah sesuai penuh satu kue, satu malam. Jadi 6 jam untuk istirahat, berapa tadi?
4 jam untuk bangun, 2 jam lagi untuk istirahat. Berarti 6 tambah 2 8 jam. 8 jam sehari semalam digunakan untuk tidur malam. Nah itu ternyata ideal memang 8 jam untuk bangun malam, untuk tidur malam. Dan itu ternyata tidurnya Nabi Daud. Jadi memang sehari semalam itu 8 jam tidur malamnya. Wakana dan ada siapa Daud, itu yasumu berpuasa siapa Daud, yauman 1 hari, wa yuftiru dan mokel siapa Daud, yauman 1 hari. Kalau puasanya bagaimana? Sehari puasa, sehari tidak. Wala yafiru dan tidak kabur siapa Daud, idza laqa ketika bertemu musuh siapa Daud. Nah ternyata kemudian unik di sini digambarkan, padahal tadi yang awal ahabbas siyam itu didahulukan dibanding ahabbas sholat. Jadi penggambaran puasa baru penggambaran sholat. Tapi ketika memberi penjelasan bagaimana gambarannya, itu gambaran saum yang ditunjukkan. Yang gambaran sholat dulu yang ditunjukkan, baru kemudian gambaran puasanya. Nah setelah gambaran puasanya, Rasul itu menggambarkan wala yafiru idza laqo. Artinya tidak kabur ketika bertemu dengan musuh di medan perang. Nah ini memberi isyarah, memberi gambaran bahwa ketika puasa itu dikategorikan baik. Puasanya itu ketika la yafiru idza laqo, ketika tidak sampai lari dari kewajibannya, ketika tidak sampai kabur dari medan perang. Jadi ketika puasa itu sudah melemahkan, puasa sunnah, maka itu puasa yang sudah tidak baik ini. Sudah tidak baik. Dan ini juga memberi penggambaran bahwa puasa model ini, yauman yuftir wa yauman yasum, sehari puasa sehari tidak, itu la yunhikul badan, tidak melemahkan atau tidak menguras energi kita. Sehingga Nabi Daud itu masih la yafiru idza laqo. Puasa yang jenis ini itu masih bikin seger, masih bikin bugar, bahkan siap untuk berperang. Gambarannya seperti itu. Wa an Abdillah bin Amr, wa an Abdillah dan dari Sayyidina Abdillah bin Amr bin As, qala dawuh siapa Abdillah bin Amr, ukhbiro dikabarkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni bahwasanya saya itu aku berkata saya, wallahi demi Allah, la asumanna akan berpuasa saya, la asumanna akan berpuasa saya an-naharo pada siang, wala aku manna dan mendirikan ibadah saya, al-laila pada malam, ma'istu selama hidup saya. Ini bersumpah akan puasa sepanjang hidupnya, akan qiyamul lail sepanjang hidupnya. Faqala maka dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta alladzi taqulu dzalik, anta adapun engkau, adapun kamu itu alladzi orang, taqulu yang berkata siapa kamu, dzalika terhadap makol tadi, terhadap makalah tadi. Kamu yang berani ngomong seperti itu. Fakultu maka berkata saya lahu kepada Rasul, bi abi demi bapak saya. Wah ditambah lagi sumpahnya. Anta adapun engkau wa ummi dan ibu saya. Qala dawuh siapa Rasul, fa innaka bahwasanya engkau itu latas tatiu tidak bisa, tidak sanggup siapa engkau. Itulah tatiu tidak sanggup siapa engkau dalika terhadap tadi, wallahi la asumanna. Fasum maka berpuasalah, wa aftir dan berbukalah, wanam dan tidurlah, wakum dan beribadahlah malam, wasum dan berpuasalah, minasyahri dari sebulan, salah tata ayamin 3 hari. Fa'inal hasanata karena sesungguhnya kebaikan itu bi asyri amsalihha seperti 10 kalinya hasanah. Itu bi asyri amsalihha seperti 10 kalinya hasanah. Wadzalika adapun salah tata ayyam itu mithlu siyamid dahri seperti puasa setahun. Maka ketika ada orang yang nekat bersumpah sedemikian, Rasulullah langsung negur, kamu tuh gak bisa. Langsung Rasul dawuh sedemikian. Udah tengah-tengah saja tawasud. Sum wa aftir, buka sehari, aftir sehari, wanam wakum. Kalau waktunya buka ya buka, waktunya puasa puasa, waktunya tidur ya tidur, waktunya bangun ya bangun. Kalau memang mau puasa ya sudah cukup 3 hari saja sebulan.
itu sudah setara dengan asyri amsalihha, seperti 10 kali lipatnya. Berarti setara dengan puasa sebulan. Kalau itu dilakukan tiap bulan itu sama dengan puasa setahun. Itu sudah cukup, nggak usah berlebihan. Padahal itu kelasnya sahabat, apalagi kelasnya kita-kita. Kultu berkata siapa saya, masih ngeyel lagi. Jadi beliau masih tetap merasa sanggup. Ini bahwasanya saya itu utiku, sanggup siapa saya. Aksaro lebih banyak mindalika dari salah satu ayam. Ya Rasul itu terlalu sedikit kalau buat saya. Saya tuh bisa lebih daripada itu. Qala dawu siapa Rasul, fasum maka berpuasalah yauman sehari wa aftir dan berbukalah yauman sehari. Fadzalika adapun yauman sum yauman wa aftir yauman. Itu siyamu Dawud, puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Ya sudah, kalau memang masih sanggup, masih meyakini kamu bisa lebih dari ini, lebih dari 3 hari dalam sebulan, ayo tiru puasanya Nabi Dawud. Lagi-lagi seperti kemarin. Jadi ketika ditantang, ya sudah, ayo tak turuti sekalian. Jadi sekalian, ayo tak tunjukin yang lebih berat daripada itu. Wahwa adapun Dawud, siyamu Dawud itu afdalu siyam, paling utamanya siyam. Kultu berkata saya, bi abi demi bapakku, ya demi bapak saya, utikul sanggup saya, aksaro lebih banyak mendalika daripada siyamu Dawud. Masih nantang lagi. Faqala maka Dawud siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdola, tidak ada yang lebih utama. Nah, tapi untungnya memang tidak bisa, tidak ada lagi yang lebih utama. Bahkan bisa jadi jatuhnya kepada haram tadi. Itu sudah mentok sudah. Jadi kalau memang mau yang lebih berat, tidak ada lagi. Karena puasa as-sardi, puasa yang terus menerus, itu bisa jadi malah haram. Tapi kalau madhab Syafi'i, sardas syam, puasa terus menerus, idza aftarul id wa tasyrik, selama hari raya dan tasyrik itu tidak berpuasa, maka la karohata, tidak sampai makruh, bahkan bal huwa mustahab, bahkan bisa jadi dianjurkan selama tidak berbahaya bagi dirinya sendiri. Lagi-lagi subjektivitas. Selama itu tidak berbahaya bagi dirinya, tidak melewatkan dari kewajiban-kewajiban yang seharusnya, maka tidak masalah, bahkan mustahab, dianjurkan. Wa innama faddala, wa innama bahwasanya mengutamakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumal ghibbi, puasa di jeda, puasa berjeda. Fi hadzal hadits, pada hadis ini sabab ini karena 2 sebab. Jadi kenapa lebih utama puasa Nabi Daud atau sehari puasa sehari berbuka? Ahaduha yang pertamanya sabab ini. Itu inna ibna Umar, inna ibna Amrin, bahwasanya Ibnu Amr itu karena ada siapa Ibnu Amr itulah yahtamilu, tidak sanggup siapa Ibnu Amr aktsara min dzalika, lebih banyak daripada saumal ghibbi. Nah, ternyata Rasul gak melanjutkan lagi karena Rasul tahu bahwa yang bertanya ini Abdullah bin Amr bin As itu sudah tidak bisa lagi lebih daripada itu, meskipun ngomongnya itu masih sanggup. Tapi Rasul lebih tahu keadaan umatnya, terutama sahabatnya. Itu Rasul lebih paham. Nah, dalam sudut pandang ini Rasul tahu bahwa Ibnu Amr ini tidak bisa lagi lebih dari itu. Bidalili annahu, dengan dalil bahwasanya Nabi alaihi salam itu qala dawuh siapa Nabi lahu kepada Ibnu Amr, fa innaka, bahwasanya engkau, idza fa'alta, jika melakukan siapa engkau, dzalika terhadap siyamus sardi, namanya siyamus sardi, artinya puasa sepanjang tahun, puasa terus menerus. Nafihat, akan lelah, akan tepar, ibaratnya tepar, ya lelah tadi. Nah, apa nafsuka, badanmu. Kalau sampai melakukan yang di awal tadi,
puasa terus menerus, malamnya ibadah terus menerus, tidak sanggup tubuhmu. Itu dawuhnya Nabi. Wa ghorod, dan cekung. Apa ainaka, kedua matamu. Artinya mata panda yang mata-mata yang lelah itu, kecapean karena berlebihan dalam beribadah. Itu tidak baik. Rasulullah tidak mengajarkan. Fa'akhbarahu, maka mengabarkan siapa Nabi kepada Ibnu Amr. Siapa Nabi kepada Ibnu Amr sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya afdalu saumihi, paling utama puasanya Ibnu Amr itu al-ghibbu, berjeda. Itu al-ghibbu, berjeda, atau tadi puasa Daud. Jadi karena tahu yang bertanya Ibnu Amr, paling optimal kalau Ibnu Amr itu adalah puasa saumul ghib. Watani, sudut pandang kedua, itu annahu, bahwasanya Rasul itu dzakaro, menyebutkan siapa Rasul, annahu, bahwasanya Ibnu Amr, bahwasanya saumal ghib, bahwasanya puasa jeda tadi itu saumu Dawud, puasanya Nabi Daud. Wa dzakaro, dan menyebutkan siapa Rasul, annahu, bahwasanya saumal ghib itu lam yu'athir, tidak berdampak. Itu lam yu'athir, tidak berdampak atau tidak berefek. Apa saumal ghib? Fi quwa Dawuda, pada kekuatannya Nabi Daud. Biqaulihi, berdasar dawuhnya Nabi. Wa kana la yafirru idza laqa. Dawuh yang tadi di hadis. Jadi ternyata alasan kedua kenapa kok dianjurkan itu, ya karena memang ini adalah batas maksimal, batas terakhir, bahwa puasa itu yang dilakukan tidak berdampak kepada tubuh, tidak berdampak negatif kepada tubuh. Fa'ala hadza, maka berdasar ini, yakunu, ada apa, hadits Amr, hadisnya Sayyidina Ibnu Amr tadi, itu maksuson, khusus, bi afdhali saumi, bagi lebih utamanya puasa, atau bi afdhali saumi, terhadap paling utamanya puasa. Wa hakikul liman, dan hak setiap orang, yang haku, yang merusak, apa asaumu, puasa, kuwahu, terhadap kekuatannya orang. Tapi pandangan kedua itu bisa jadi berlaku khusus hanya bagi Ibnu Amr tadi, dan bagi orang-orang yang jadi lemah ketika puasa sepanjang saat, sepanjang hari, atau setiap hari maksudnya. Itu berlaku hanya bagi dua kriteria tersebut. Tapi bagi secara umum itu masih tidak masalah. Makanya Imam Syafi'i tadi dikatakan masih tidak masalah selama mokel di hari raya dan hari tasyrik. Fa'inal ghalib, karena umumnya, fa'inal ghaliba, karena umumnya ala sahabati, bagi sahabat. Itu innahum, bahwasanya, atau itu annahum, bahwasanya sahabat, itu annama, bahwasanya kanu, ada siapa sahabat, itu yas'aluna, bertanya siapa sahabat, an afdolil a'mali, tentang lebih utamanya amal. An afdolil a'mali, tentang lebih utamanya amal, ya ta'atuhu, supaya melakukan siapa sahabat terhadap afdolil a'mal. Jadi sahabat nanya itu bukan karena sombong-sombongan, bukan karena caper kepada Nabi, tapi ya supaya dilakukan dan mendapat legitimasi dan mendapat validasi kebenaran dari Rasul. Wa kana, dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yafhamu, faham siapa Rasul, minhum, dari sahabat, dalika, tentang soal, dalika, tentang yas'aluna, dan Rasul itu faham sekali tentang orang yang bertanya, tentang orang yang bertanya kepada Nabi. Fayujibu, maka menjawab siapa Rasul, kulla wahidin, setiap orang, minhum, dari sahabat, ala hasbima, sekadar atau berdasarkan kondisi, ala hasbima, berdasarkan kondisi, fahima, yang faham siapa Rasul, minhu, dari ahad, dari wahid, dari kullu wahid. Jadi memang karena yang bertanya Ibnu Amr, ya Rasul akan jawab sesuai kondisinya Ibnu Amr, sesuai pemahamannya Rasul tentang kondisinya Ibnu Amr tadi. Karena memang ketika beda sahabat, kadang Rasul jawabnya itu beda lagi. Misalkan di sini berikutnya ada walihada, oleh karena itu,
Sa'alahu bertanya kepada Nabi siapa rajulun seseorang, ayul a'mali manakah amal, afdolu yang lebih utama. Faqala maka dawuh siapa Nabi, as-sholatu adab ialah salat, li awali waktiha pada awal waktunya salat. Wa sa'alahu dan bertanya kepada Rasul siapa akharu orang lain, ayul a'mali manakah amal, afdolu yang lebih utama. Itu afdolu lebih utama. Faqala maka dawuh siapa Rasul, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Wa sa'alahu dan bertanya kepada Rasul siapa akharu orang lain, ayul a'mali manakah amal, itu afdolu lebih utama. Faqala maka dawuh siapa Rasul, al jihadu ialah jihad fi sabilillahi di jalan Allah. Nah ternyata memang ketika Rasul ditanya oleh seseorang, ya Rasul amal ibadah apa yang paling utama? Satu ketika Rasul jawabnya sholat di awal waktu. Tapi ketika orang lain nanya lagi birrul waliden. Ketika di orang lain nanya lagi jawabannya jihad fi sabilillah. Nah ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala lam yata'abbad abduhu bisawmi khassah, bahwa Allah itu tidak hanya menerima ibadah sekedar puasa saja. Allah itu juga menerima peribadatan dengan berbagai macam model, yaitu ada sholat, ada berbakti kepada orang tua, jihad fisabilillah dan sebagainya. Sehingga tidak bisa kalau sudah dimampatkan hanya difokuskan pada beribadah puasa, bisa-bisa yang lain keteteran, bisa-bisa yang lain kewalahan. Akhirnya ibadah-ibadah lain selain puasa itu jadi terbengkalai. Itu yang dikhawatirkan ketika puasa sarmadan atau puasa terus-menerus, puasa sardi, puasa yang selalu terus-menerus. Ibadah yang lain jadi terbengkalai. Makanya fal aula al iktisadu fihi, yang paling baik adalah tengah-tengah saja, sewajarnya, supaya liyastabqi ba'dul quwwah li ghairihi, supaya masih tersisa tenaga untuk digunakan ibadah yang lainnya. Jadi tidak baik memforsir tenaga untuk beribadah, itu sudah tidak baik. Apalagi memforsir tenaga untuk satu ibadah khusus, sehingga menyebabkan ibadah yang lain terbengkalai. Jangan-jangan dengan beribadah jadi gak berbakti kepada orang tua. Jangan-jangan karena beribadah sholatnya jadi terbengkalai, jadi malas-malesan. Nah itu kan malah bahaya. Padahal sholat itu fardu, sholat itu yang wajib. Masa sesuatu yang wajib kalah dari sesuatu yang sunnah? Makanya ini menjadi penggambaran bahwasanya sholat ibadah itu tengah-tengah, dan ibadah itu variatif, ada banyak modelnya. Fa'ajaba maka menjawab siapa kullu wahidin setiap orang, minhum dari sahabat, alama berdasarkan kondisi, alama berdasar kondisi, fahimahu yang faham siapa Rasul kepada ma. Oleh karena itu Rasul jawab tergantung, subjektif, berdasar orang yang bertanya. Min tahsisi su'alihi, dari mengkhususkan pertanyaannya kullu wahid, bi'amali nafsihi, dengan amalannya kullu wahid. Jadi dijawab berdasar amalan yang paling cocok, paling sesuai dengan orang tadi. Bisa jadi orang tadi memang himmahnya atau passionnya itu pada ibadah yang sifatnya pengabdian, makanya dijawab birrul walidain. Bisa jadi karena orang ini atau bahkan sebaliknya, biasanya yang paling berat adalah sholat di awal waktu, sehingga Rasul menjawab ibadah apa yang paling utama, ya sholat di awal waktu, karena ini ibadah yang paling, misalkan paling orang ini adalah paling molor, juga dijawab yang sebaliknya dan seterusnya. Jadi tergantung, Rasul itu menjawab berdasar kebijaksanaan. Faka'annahu maka seakan-akan Nabi itu qala dawuh siapa Nabi lil awali kepada yang pertama, afdolu amalika, paling utama amalanmu itu as-sholatu, sholat. Kalau buat kamu seakan-akan Rasul itu dawuh khusus kamu amalan yang paling utama adalah sholat. Li awali waktiha, pada awal waktunya sholat. Wa qala dan dawuh siapa Rasul tani kepada yang kedua, afdolu amalika, paling utamanya amalmu itu birrul walidaini, birrul waliden. Wa qala dan dawuh siapa Rasul saliyati kepada yang ketiga, afdolu amalika, paling utamanya amalmu itu al jihad, jihad fi sabilillahi, pada jalan Allah.
Jadi seakan-akan Rasul afdolu amalika, ini khusus untuk kamu, jadi subjektif. Khusus kamu paling utama adalah sholat. Sehingga ketika ada hadis kadang afdolul akmal itu A, afdolul akmal itu B. Ketika yang meriwayatkan A, afdolul akmalnya A. Ketika meriwayatkan B, afdolul akmalnya B. Ketika meriwayatkan C, afdolul akmalnya sedekah dan seterusnya. Itu kan seakan-akan bertentangan. Ini Rasul kok dawuh amalan paling utama, itu kok beda-beda. Seharusnya namanya paling kan cuma satu, ini kok beda-beda. Kalau beda-beda berarti Rasulnya dusta ini, padahal kan nggak demikian. Karena itu bisa jadi karena ya tadi berdasarkan orang yang nanya. Karena yang nanya beda-beda, jawabannya juga jadi beda-beda, tergantung orangnya, tergantung pandangan atau kebijaksanaan yang diberikan oleh Rasul. Walau la tanzilu hadhil hadis, jikalau turunnya hadis ini, jikalau bukan karena turunnya hadis ini, walaula tanzilu hadhil hadis, jikalau bukan karena turunnya hadis ini, ala hadhil qaidati, berdasar kaidah ini. Kalau nggak pakai sudut pandang ini, nggak pakai pola pikir demikian, lakanat, maka ada apa al ahadis itu mutanaqidotan, bertentangan. Itu mutanaqidotan, saling bertentangan. Jadi saling bertentangan. Kalau saling bertentangan berarti yang membicarakan atau yang memberi fatwa, yang menjawab ini berarti pendusta ini. Kalau bertentangan satu sama lain antar hadis. Makanya tidak mungkin. Karena tidak mungkin Rasulullah itu mutanaqid, nggak mungkin dawuhnya Rasul itu bertentangan, apalagi saling meniadakan atau menunjukkan sesuatu yang berbeda, bertolak belakang. Maka pola pikir demikian ini harus dipakai, bahwa ketika menjawab orang A itu karena memang murni menjawab orang A, karena kebijaksanaan Rasul dalam menilai pribadi orang A ini cocoknya kepada as-sholatu li awali waqtiha, berbeda dari orang B dan C seterusnya. Itu akhirnya tidak jadi mutanaqidah, tidak jadi bertentangan. Nah ini kalau bagi kita yang santri ini menjadi sebuah pecutan. Artinya ketika kita menemukan satu hadis itu jangan menelan mentah-mentah, tidak bisa ditelan mentah-mentah. Karena boleh jadi ada hadis lain yang itu bertentangan, yang ternyata itu menghapus hadis yang kita baca. Atau jangan-jangan tadi seperti tadi, itu berlaku hanya bagi orang-orang tertentu. Atau jangan-jangan banyak sekali potensi yang ada. Makanya perlu membaca teks dari ulama yang sudah meneliti hadis-hadis, yang sudah mengumpulkan dan paham banyak hadis. Makanya ulama biasanya ketika di bab hadis itu juga dikelompokkan sesuai dengan topiknya. Itu supaya mempermudah orang-orang seperti kita dalam memahami atau menyusun menjadi satu puzzle yang lebih utuh. Wa mansibur Rasul, adapun derajatnya atau pangkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ajallu, lebih agung. Ayas duraj, apabila keluar minhu dari Rasul apa qaulun, dawuh mutanaqidun, yang bertentangan. Padahal Rasul itu tidak mungkin punya derajat, punya ucapan yang bertentangan. Itu pasti ada penjelasannya di baliknya. Entah itu karena yang pertama, karena perubahan yang bertanya, orang yang bertanya berbeda, atau yang kedua tadi, perubahan kondisi. Seperti misalkan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Rasul awalnya itu mengharamkan ziarah kubur secara umum. Tapi secara umum juga kemudian Rasul memperbolehkan. Ala fazuruha. Tapi kemudian Rasul memperbolehkan. Bukan berarti bertentangan, dulu dilarang sekarang tidak boleh. Ini berarti mencela-mencela, kan bukan. Itu berdasarkan perubahan kondisi sahabatnya. Karena kuntu nahaitukum, Rasul di awal-awal melarang karena memang itu masih awal Islam. Khawatirnya ketika diperbolehkan ziarah kubur jadi dianggap sebagai berhala kuburan dan seterusnya. Tapi ketika imannya sudah matang, iman sahabat sudah kokoh, sudah jauh, ibaratnya Islam itu sudah lebih umum, sudah tersebar merata, baru kemudian ala fazuruha, tidak masalah. Itu bukan bentuk ketidakkonsistensian, tapi bentuk transformasi, karena memang penyesuaian terhadap kondisi yang ada saat itu. Jadi bisa jadi berubah karena itu, bisa jadi berubah karena memang kondisi, menghapus hadis yang sebelumnya, itu namanya nasikh berarti, dan seterusnya. Fa'ala hada, maka berdasar ini, saumud dahri, adapun puasa sepanjang tahun, fi hakiman
pada kondisi orang, fi hakiman pada kondisi orang, aftoro yang mokel, fil ayami pada hari-hari, al muharramati yang diharamkan. Itu idakana jika ada, itu idakana jika ada siapa man itu mutikon sanggup, lahu bagi man, lahu terhadap saumud dahri, lahu terhadap saumud dahri, la yu'athiru maka tidak berdampak apa saumud dahri, la yu'athiru maka tidak berdampak apa saumud dahri fi jasadihi pada jasadnya man, pada tubuhnya man, wala yuqiduhu dan tidak melemahkan atau memberhentikan terhadap man, tidak memberhentikan apa saumud dahri terhadap man, an syai'in dari sesuatu, minat ta'ati dari ketaatan, allati yang karena ada itu ya aluha melakukan terhadap allati, itu ya aluha melakukan terhadap allati siapa al aqwiya'u orang-orang yang kuat. Itu afdalu lebih utama minal ghibbi daripada puasa renggang, puasa berjeda. Itu afdalu lebih utama minal ghibbi daripada puasa berjeda, li'annal jazaa'a karena sesungguhnya balasan, li'annal jazaa'a karena sesungguhnya balasan itu ala qadril a'mali berdasar nilainya amal, berdasar bentuknya atau nilainya amal tadi. Alama tamahada berdasar alama berdasar keadaan tamahada yang menjadi landasan apa ma, tamahada yang menjadi landasan apa ma fi syariati dalam syariat. Innaman bahwasanya orang jaa yang datang siapa man bil hasanati dengan satu kebaikan, falahu maka bagi man asyru amsalihha seperti 10 lipatnya hasanah, asyru amsalihha seperti 10 lipatnya hasanah. Nah ini pola pikir yang mendasari madhab kita, madhab Syafi'i berarti ya. Jadi kalau dalam pola pikir Syafi'iyah, ala hadza shaumud dahri fi hakiman aftara fil ayyamil muharramah, selama dia berbuka tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan dan dia sanggup untuk berpuasa sepanjang tahun selama tidak berimbas kepada tubuhnya, tidak berbahaya, tidak bikin busung lapar, tidak menyebabkan suatu penyakit dan sebagainya, serta tidak layuk hiduhu an syai'in minat ta'ah, tidak menyebabkan dia pensiun dari ibadah-ibadah lain yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang kuat, maka tentu puasa sepanjang tahun selain hari-hari yang diharamkan itu tentu lebih utama minal ghibbi daripada puasanya yang sekedar sehari sekali sehari tidak. Itu lebih utama karena puasanya lebih banyak dari segi kuantitas, padahal al jaza ala qadril amal, pahala itu berdasarkan amalannya. Tentu orang yang sholat tentu dapat pahala ketika iktikaf. Orang yang sambil sholat ketika itikaf itu tentu pahalanya lebih banyak daripada orang yang sekedar itikaf diam. Kenapa? Karena porsi ibadahnya ada lebih banyak. Karena nilai ibadahnya ada dua, satu nilai ibadah itikaf, satu nilai ibadah puasa. Sholat. Dibandingkan sekedar bengong yang sekedar diam di masjid, nilai ibadahnya hanya satu, karena hanya itikaf. Itu kan nilainya ada balasannya berdasarkan porsi ibadahnya. Begitupun ketika puasa sepanjang tahun, tentu porsinya kan lebih banyak daripada yang sehari bolong, sehingga tentu balasannya lebih banyak. Nah itu landasan berpikir tamahada fi syariah, landasan berpikir dalam syariatnya. Wa inna ma qauluhu, bahwasanya dawuhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man barang siapa itu soma berpuasa siapa man al abada sepanjang tahun, fala soma maka tidak berpuasa siapa man, famaknahu adapun maknanya qaul itu annaman bahwasanya orang soma yang berpuasa siapa man al idaini pada 2 hari raya, wa ayyamat tasyriki dan hari-hari tasyrik. Man somal abad famaknahu anna man somal idani wa ayyamat tasyrik. Pakai kaf apa kof itu? Pakai kof ya? Cuman saya yang salah.
wa ayyamat tasyriqi dan hari tasyrik. Fa innahu bahwasanya lau aftaraha jika mokel siapa man terhadap idaini wa ayyamat tasyrik, lam yakun maka tidak ada siapa man itu iman berpuasa siapa man lidahri sepanjang tahun alal hakikoti secara hakikat, bal iman tetapi berpuasa li aktarid dahri bagi pada mayoritas tahun tersebutnya. Jadi ada dawuh Nabi pernah begini, Nabi pernah dawuh man shomal abad falasom, ketika ada orang berpuasa al abad sepanjang tahun maka tidak berpuasa, maka tidak bernilai puasa, artinya tidak dianjurkan. Nah ini kan seakan-akan bertentangan sama pola pikirnya tadi yang dibangun bahwa sebenarnya boleh sepanjang tahun selama tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan. Maka maknanya hadis ini, pendekatannya ulama, annaman somal idaini wa ayyamat tasyrik. Jadi ketika ada orang berpuasa abad, yang dimaksud adalah puasa betul-betul full sepanjang tahun 365 hari. Kalau misalkan tidak 365 hari, artinya kepotong puasa hari raya dan berbuka hari raya dan berbuka hari tasyrik, maka tidak bisa dikatakan shaumul abad, bukan puasa sepanjang tahun, maka namanya puasa mayoritas tahun, bukan lagi puasa shaumal abad. Sehingga dengan demikian tidak bertentangan ketika puasa selama berbuka di hari-hari yang memang diharamkan puasa, berarti tidak bertentangan. Asan yang kedua, fi shaumi Sya'ban, tentang puasa Sya'ban. Qala dawuh siapa Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yasumu berpuasa siapa Rasul Sya'ban pada bulan Sya'ban kullahu seluruhnya. Karena ada siapa Rasul itu yasumu berpuasa siapa Rasul Sya'ban pada bulan Sya'ban illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi ada dawuhnya Siti Aisyah ketika ditanya bagaimana Rasulullah ketika berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, Rasulullah Siti Aisyah ketika menjelaskan sifat puasanya Rasul ketika bulan Sya'ban, beliau menjawab, pertama yasumu Sya'ban kullahu, Rasul itu berpuasa penuh sebulan. Karena yasumu Sya'ban illa qalilan. Kemudian Rasulullah itu puasa sebulan tapi kurang dikit, artinya tidak full sebulan. Nah ini kemudian dikatakan bahwasanya ini menjelaskan yang dimaksud ucapan pertama itu kemudian dijelaskan di ucapan kedua. Jadi ucapan kedua itu meralat ucapan pertama. Jadi pertama jawabnya Rasulullah puasa di bulan Sya'ban, itu Rasulullah puasa di semua bulan Sya'ban. Maksudnya sebagian besar bulan Sya'ban. Jadi kecuali sedikit. Jadi hanya sedikit yang tidak puasa. Jadi menjelaskan yang dawuh pertama. Wasal itu yang ketiga itu tsumma qala wallahu a'lam bissawab.
Al-Fatihah ila man alafa hadzal kitab al-Imam Sultanul Ulama Azzuddin bin Abi Salam, thumma ila Syekh man ada hadzal kitab wa alafa hadzal kitab Syekh bin Abi Bakar, thumma ila jami'i masyayikhina wa sayyidina syekh masyayikhina wa ila jami'i ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, thumma ila man hadara hadzal majlis bi ta'allumi wa tabarruk. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.